Anda bisa bayangkan, kalau nanti beberapa tahun akan datang, presiden kita Gibran. Terpaksa Presiden Indonesia, Bapak Gibran masuk ke ruangan. Kalian mesti berdiri semua. Kan sudah saya sampaikan, Prabowo Gibran 2 periode. Udah, itu aja. Oke, Mas. Oke, terima kasih Pak. Dan kami persilakan kepada yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia untuk memberikan pengarahan. Tolong tampilkan rekomendasi dari peserta tadi terkait ketahanan pangan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Gubernur Lemhanas, Wakil Gubernur Lemhanas, para peserta P3N, P4N yang saya hormati, Bapak Ibu ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah berpengalaman. Saya ucapkan selamat karena sudah mengikuti tahapan-tahapan pendidikan yang ada di Lemhanas. Dan terima kasih sekali atas paparan dan rekomendasinya tadi terkait ketahanan pangan dan ekonomi. Ini saya kira sangat relevan dengan keadaan yang sekarang. Geopolitik memanas, perang dagang, perang tarif, perubahan iklim, disrupsi teknologi. Ini sangat relevan dengan keadaan sekarang. Dan alhamdulillah dengan berbagai tantangan ini, pertumbuhan ekonomi negara kita tetap resilient. Kita bahas dulu terkait ketahanan pangan ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah disampaikan untuk memperbaiki swasembada pangan ini kita harus ada perbaikan dari hulu sampai hilir. Kalau Pak Presiden selalu menyampaikan perbaiki masalah distribusi pupuk, tata kelola dari sisi produksi, irigasi, pembibitan, mekanisasi, ini selalu beliau ulang-ulang kalau ada di ratas sidang kabinet. Saya mau tanya dulu, karena Bapak Ibu ini adalah orang yang ngerti tata laksana birokrasi. Saya mau tanya, ada yang tahu nggak ada berapa regulasi terkait distribusi pupuk? Coba kalau ada mic yang bisa jawab, tunjuk tangan saja. Ada berapa regulasi terkait distribusi pupuk? Kalau tahu, tunjuk tangan. Ada yang tahu? Ayo, mari Pak, silakan. Ada berapa? Izin, nama kami Kolonel Sejati Hari Darmika, nomor peserta 43 P4N ke-69. Izin menjawab untuk regulasi dari pupuk 43 regulasi siap saat ini, dan sudah diperpendek menjadi 3 regulasi. Demikian. Terima kasih. Mendekati Pak, dulu lebih parah. Siap. Ada yang bisa nebak enggak? Tadi Bapak nyebutnya 43 regulasi 43 ya? Regulasi. Silakan duduk Pak, silakan. Coba mungkin yang ini ya, tebak-tebakan aja. 50 regulasi, coba siapa yang ini berpikir ada 50 regulasi? Di atas 50? Di atas 50? Yakin? Salah.
Coba tampilkan, ada berapa? Di atas 100, Bapak Ibu. Ada 143 kalau nggak salah. Ini loh Bapak Ibu. Regulasi yang ribet. Berapa ya? Sorry, kalau 145 ternyata. Regulasi yang tumpang tindih, ribet, mempersulit petani. Coba ada 145 loh. Sekarang udah dipangkas. Jadi kalau saya belusuan ke sawah, kalau lagi panen raya, lagi ketemu petani, semuanya happy. Pupuk udah inilah, sudah clear lah masalah pupuk ya. Coba bayangkan 145 regulasi. Udah ribet, tumpang tindih. Ini yang saya titip ke Bapak Ibu semua ya, sebagai para calon pemimpin, ini harus ada kepekaan, peka terhadap apa yang terjadi di akar rumput. Kalau tahun lalu ya Pak, waktu saya mengisi pembekalan di sini juga dengan peserta Lehmanas, saya titip itu Pak, kita terus ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk petani kita. Karena Pak Presiden selalu mengulang-ulang swasembada pangan itu penting. Lalu saya nggak tahu ya, tadi paparannya mungkin ada satu slide yang ke-skip ya terkait ketahanan pangan. Kemarin malam saya baca itu ada yang namanya diversifikasi pangan. Coba ada nggak ya? Oh, di slide saya ada. Nggak tahu tadi kenapa nggak dipaparkan. Terkait rekomendasi ada ya? Ada. Oh, mungkin di bawah yang nggak kelihatan. Diversifikasi pangan. Ini saya sangat setuju sekali. Jadi kita tidak boleh ketergantungan pada komoditas tunggal dan kita harus mendorong yang namanya bahan pangan lokal non beras. Bapak Ibu tahu apa itu superfood? Pernah makan superfood? Superfood? Ya, ada mic lagi coba. Siapa? Tunjuk jari aja Bapak Ibu. Superfood. Kita punya banyak superfood. Terima kasih. Nama Thomas Herudinawan, Kolonel Infanteri, nomor peserta 97. Izin menjawab Bapak Wapres. Sepengetahuan kami superfood itu daun kelor. Terima kasih. Daun kelor, salah satunya. Ada lagi, masih banyak lagi. Ini bagus Pak. Ada lagi. Yang mengenyangkan, gluten free. Ada banyak. Silakan. Mungkin ibu-ibu ada yang tahu nih. Kalau yang diet, rendah kalori, banyak ditemukan di Jawa Tengah, Jawa Timur. Ibu mau jawab? Superfood. Superfood adalah bahan pangan alami yang dimiliki oleh tumbuhan yang bermanfaat untuk tubuh tanpa ekstraksi atau pengolahan, Bapak. Salah satunya yang kita miliki seperti tadi ada daun kelor. Ya. Kemudian kita punya sagu. Kemudian kalau yang di perikanan kita kelautan kita punya namanya rumput laut. Itu yang biasanya disebut sebagai superfood. Oke. Ibu dari? Saya dari Komisi Penyiaran Indonesia, Bapak. Terima kasih. Ada lagi? Ibu. Izin Pak Wapres, nama saya Atiatul Huda, saya dari Sekretariat Wakil Presiden. Salah satu superfood yang saat ini juga sedang tren di kalangan ibu-ibu untuk diet itu adalah porang, Bapak, yang bisa dijadikan beras ataupun mie, karena tadi seperti Bapak bilang gluten free dan asli, tumbuhan asli Indonesia. Terima kasih Bapak. Porang, benar. Jadi porang itu bisa jadi beras porang, bisa jadi mie shirataki, konyaku banyak.
Dari set Wapres itu ada 2 ya berarti ya? Ada 1 ya? Ada 1 Bapak. Ada 1 Siap. ya? Oke. Ya mohon atensinya Pak. Di set Wapres itu soalnya. Terima kasih Pak Wapres. Ya, jadi superfood itu ada porang. Ini biasanya ibu-ibu banyak makan lah ini ya. Dan permintaannya banyak sekali ini. Jepang, China, Thailand, Eropa, Korea Selatan. Daerah penghasilnya ada Jawa Timur, Sulsel, NTB. Ada satu lagi sebenarnya, sukun. Sukun itu superfood loh Bapak Ibu. Permintaan terbesar Australia, Belanda, Inggris, Jepang, Amerika. Dan sukun yang paling enak itu dari Merauke, Papua. Gurih, besar. Jadi itu superfood. Permintaannya banyak dan Bapak Ibu harus tahu sekarang ada pergeseran tren ya. Kan sekarang apa? Orang-orang kan menuju healthier lifestyle, mengurangi kalori. Kalau dulu orang-orang biasanya ke restoran, makan di luar, makanannya difoto, diupload di Instagram. Sekarang enggak. Dihitung dulu kalorinya. Bahkan beberapa restoran juga sudah mencantumkan kalori di setiap menu-menunya. Ini saya kira ini adalah kesempatan yang harus kita tangkap ya Bapak Ibu ya. Jadi mendorong bahan pangan non beras dan mengurangi ketergantungan pada komoditas tunggal. Tadi sempat dibahas rumput laut. Ini kebetulan saya baru saja pulang dari NTT. Di sana kita mengecek, ada kita punya pabrik garam, ada rumput laut. Rumput laut kita termasuk terbesar di dunia. Kita juga eksportir terbesar di dunia. Sekarang harganya sudah bagus, ya tapi kita saat ini masih mengirim barang mentah. Dan di NTT ini kemarin saya ke Pulau Rote. Ini rumput laut yang ada di sini kandungan karagenannya tertinggi di dunia. Jadi ini luar biasa sekali. Dan produk-produk turunannya banyak sekali. Bisa jadi obat, skincare, produk-produk pupuk, jadi pupuk juga. Jadi sumber daya alam kita itu sangat luar biasa sekali. Garam, kita kemarin ngecek pabrik garam juga. Ini termasuk terbesar di Indonesia. Di Pulau Rote juga. Jadi Rote punya garam dan rumput laut. Ini beberapa bulan lagi siap untuk diresmikan Pak Presiden. Jadi iklimnya mendukung, cuacanya mendukung. Ya ini para pelaku usaha, petani, nelayan harus kita dukung. Dan sekali lagi Bapak Ibu ya, sebagai pimpinan Bapak Ibu semua harus peka terhadap apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi di akar rumput. Itulah kenapa kalau saya di lokasi pasti menyempatkan waktu untuk berdiskusi dulu dengan kepala desa, nelayan, petani. Mereka keluhannya pasti banyak banget. Ini yang harus kita tindak lanjuti. Dan sekali lagi Bapak Ibu, jangan sampai terjadi lagi aturan-aturan yang ribet, tumpang tindih. Apalagi kayak pupuk tadi, 145 regulasi. Ini jangan sampai terjadi lagi. Jadi Bapak Presiden selalu berpesan untuk swasembada pangan ya, pupuk, irigasi. Jadi kalau di NTT ini sudah dibangun beberapa bendungan, ada berapa bendungan ya? Coba tampilkan.
Yang sudah terbangun ada 4. Yang sedang dibangun ada tambahan 2 lagi. Jadi untuk masalah pengairan, insya Allah ke depan di daerah-daerah yang rawan itu insya Allah sudah bisa teratasi. Jadi ini masih ada dua lokasi lagi yang menjadi PR kita terkait bendungan ya. Itu. Nah ini nanti PR-nya adalah bagaimana kepala-kepala daerah ini bisa membangun sambungan-sambungannya biar bisa nyambung ke lahan-lahan persawahan. Nah ini diperlukan diskusi juga ini dengan kepala-kepala daerahnya. Ini peserta yang paling jauh dari mana ya Pak ya? Ada yang dari Papua, NTT mungkin ya? NTT, mana NTT-nya? Dari mana NTT-nya Pak? Kami dari Korem 161 Besaki Kupang. Kupang? Wah saya baru dari sana. Begitu mendarat di Kupang, mau keluar bandara, udah tengah malam itu, dicegat mahasiswa demo. Ya saya temui aja, ini permasalahannya yaitu, udah lama protes warganya, nggak ditemui gubernur, nggak ditemui bupatinya, mengeluh masalah jembatan yang roboh. Jadi mereka itu warga Amfuang, itu lokasi yang cukup terpencil, area 3T. Siap, di Kabupaten Kupang Bapak. Iya itu. Jadi ada jembatan yang terputus pada waktu itu. Makasih Pak, silakan duduk. Siap, terima kasih. Yang sebelah timur ada lagi yang lebih jauh, Maluku, NTT, mana itu? Hah? Iya. Oh, beliau harus diatensi juga loh Pak. Udah ikut lama dari zamannya Abah Ma'ruf Amin. Iya. Iya. Waktu itu saya ke sana lihat pasar ikan ya Pak, kalau nggak salah ya. Jadi silakan duduk. Selain beras ya Bapak Ibu ya, selain beras, garam, rumput laut, ini yang lagi digenjot lagi adalah kampung nelayan. Terakhir saya ke Lampung waktu itu, Lampung Timur. Jadi ini sangat penting sekali, di tiap-tiap kampung nelayan ada cold storage, ada pabrik slurry ice. Kita pastikan ada off-takernya. Jadi nelayan benar-benar bisa benar-benar terbantu. Karena itu tadi, selain kita punya superfood, sebenarnya potensi ekonomi biru kita itu sangat luar biasa sekali. Ada videonya mungkin ya, yang kampung nelayan. Nah ini ya sama, ini kita pastikan juga itu di kampung nelayannya ada SPBU khusus nelayan dengan harga khusus. Terus ada lagi terkait kampung nelayan, ada. Baik Bapak Ibu, terkait ekonomi, memang ini sekarang banyak tantangannya, banyak faktor-faktor eksternal.
geopolitik memanas, perang dagang, perang tarif. Tadi juga sempat dibahas masalah ICOR. ICOR kita yang masih perlu diperbaiki. Ya, ini kuncinya Bapak Ibu. Kuncinya adalah digitalisasi. Untuk memangkas birokrasi yang ribet, pungli, premanisme, digitalisasi. Sekarang kan sudah ada OSS, ada e-katalog, ada GovTech. Jadi sebenarnya sudah lengkap ya, meskipun masih ada perlu perbaikan ya, tapi arah kita sudah ke sana. Dan digitalisasi itu penting sekali Bapak Ibu. Itulah kenapa saya sering bicara masalah AI, karena itu sangat penting sekali. Pak Presiden sering bicara masalah kebocoran, celah-celah korupsi, under invoicing, misinvoicing. Ini kuncinya di sini, digitalisasi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai penutup saya titip sekali lagi Bapak Ibu, instansi pemerintah itu harus lebih gesit. Jangan apa-apa dibuat ribet. Lebih bisa sering berkolaborasi antar sektor. Jangan ada lagi ego sektoral. Karena sekali lagi Bapak Ibu, yang ada di depan saya ini adalah orang-orang yang sudah pengalaman, mengerti tata kelola birokrasi, eksekusi kebijakan. Jadi ini sangat penting sekali. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebagai penutup ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus peka terhadap kondisi terkini. Bangun komunikasi yang baik agar setiap langkah, setiap mengeksekusi kebijakan itu benar-benar disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat. Dan sekali lagi Bapak Ibu, saya ucapkan selamat bertugas, dan selamat berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.